Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat malam, Bapak Sparta dan rekan-rekan semua. Pada hari ini akan kami sampaikan, saya dan Mas Budiono akan menyampaikan mengenai materi kuliah ke-7, yaitu mengenai capital adequacy atau kecukupan modal. Di sini yang akan mempresentasikan pertama kali dari saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai terlebih dahulu. Monggo Mas Budi, bisa tolong di Oke. Baik, di sini akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai introduction to capital adequacy atau mengenai kecukupan modal. Pada sesi ini, capital adequacy atau kecukupan modal itu merupakan konsep fundamental dalam sebuah pengelolaan keuangan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Secara definisi, kecukupan modal atau capital adequacy ini merujuk pada kekuatan finansial sebuah lembaga keuangan untuk menyerap potensi kerugian yang mungkin akan muncul dari aktivitas usahanya. Dalam hal ini, modal yang cukup berfungsi sebagai bantalan atau buffer yang melindungi lembaga keuangan dari resiko-resiko finansial. Contohnya adalah seperti penilaian aset, gagal bayar oleh peminjam, atau kerugian operasional. Jadi, eh, pada dasarnya, kecukupan modal ini mencerminkan kemampuan suatu lembaga untuk bertahan dari guncangan finansial yang tidak terduga. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengukur kecukupan modal ini? Nah, biasanya kecukupan modal diukur dengan menghitung rasio modal terhadap total aset dan kewajiban lembaga. Nah, rasio ini dikenal juga sebagai rasio kecukupan modal, mengindikasikan proporsi modal terhadap aset berisiko. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemampuan lembaga untuk menanggung kerugian dan melindungi diri dari kebangkrutan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya lembaga keuangan ini untuk menjaga kecukupan modalnya? Nah, yang pertama, eh, modal yang cukup melindungi lembaga dari resiko kebangkrutan ini yang bisa terjadi ketika kewajiban lembaga melebihi asetnya. Tanpa kecukupan modal, lembaga keuangan bisa saja kolaps yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup signifikan karena tidak adanya cukup dana yang tersedia untuk menutup kerugian tersebut. Nah, yang kedua, pentingnya menjaga kecukupan modal, yaitu membantu menjaga apa namanya, membantu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangannya. Masyarakat dan pemegang saham tentu akan mengharapkan lembaga yang mereka percayai itu memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk bertahan dari risiko-risiko yang terjadi di pasar. Saat sebuah lembaga keuangan itu memiliki modal yang cukup memadai, ini bisa memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada deposan-deposan dan investor yang berinvest di lembaga keuangan tersebut dan ini bisa menjadikan indikasi bahwa lembaga tersebut itu stabil dan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah,
bahkan dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Selain itu, kecukupan modal ini juga merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang artinya adalah tidak hanya melihat dari kondisi si lembaga keuangan tersebut sendiri, tapi secara sistemik itu ke keseluruhan, ke lembaga ke keuangan keseluruhan. Saat lembaga keuangan ini memiliki modal yang cukup, maka resiko sistemik yang akan terjadi itu akan berkurang. Sebagai contoh nyata, di tahun-tahun sebelumnya, diantaranya adalah krisis finansial global di tahun 2008 yang lalu, itu banyak lembaga keuangan yang ternyata tidak memiliki modal yang memadai dan dan menimbulkan kerentanan terhadap goncangan ekonomi dan akhirnya memicu krisis yang meluas. Selain daripada itu, selama krisis tersebut, lembaga keuangan yang cukup memiliki modal, dia bisa mampu bertahan dan menahan tekanan dibandingkan dengan lembaga yang tidak memiliki kecukupan modal tadi. Ini menunjukkan bahwa kecukupan modal itu salah satu hal yang penting bagi kelangsungan lembaga keuangan tersebut, bahkan untuk stabilitas ekonomi secara umum. Nah, secara ringkas bisa dikatakan bahwa kecukupan modal ini adalah landasan keamanan bagi lembaga keuangan. Ini merupakan perlindungan yang mengurangi dampak dari ketidakpastian pasar, menjaga likuiditas, dan memastikan bahwa lembaga keuangan tetap beroperasi meskipun menghadapi situasi krisis yang tidak terduga. Peran kecukupan modal sangat vital untuk memastikan bisa terus melayani masyarakat dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap sektor keuangan. Next slide, Mas Dion. Oke, untuk slide ini, setelah memahami kecukupan modal di slide sebelumnya, di sini akan kita lihat lebih jauh mengenai fungsi modal dalam sebuah lembaga keuangan. Modal dalam lembaga keuangan ini berfungsi sebagai layaknya fondasi yang kokoh bagi sebuah bangunan. Fungsinya sangat beragam dan sangat penting, baik dari sisi keamanan, stabilitas, maupun keberlanjutan operasional. Fungsi pertama yang bisa kita jelaskan di sini adalah menyerap. Fungsi pertama dari modal ini adalah menyerap kerugian. Ini adalah fungsi dasar ya dari modal itu, di mana modal itu bertindak sebagai buffer yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin akan terjadi dalam operasional lembaga keuangan. Contohnya, jika suatu lembaga mengalami kerugian akibat penurunan nilai aset, maka modal yang cukup tadi dapat membantu menutupi kerugian ini tanpa mempengaruhi likuiditas atau kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, meski ada kerugian yang tidak terduga, maka lembaga keuangan dapat terus menjalankan operasionalnya dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, modal juga bisa berfungsi melindungi kepentingan para deposan, terutama yang tidak diasuransikan. Dalam banyak sistem perbankan, dana dari deposan yang kecil ini biasanya diasuransikan oleh LPS atau pihak ketiga. Namun, dana deposito yang jumlahnya besar, yang nilainya lebih, kalau di kita dari LPS adalah maksimum bisa dicapai adalah 2M, berarti di sini adalah dana deposan yang lebih dari 2M, mungkin tidak akan diasuransikan secara penuh karena ada pembatasan dari LPS itu sendiri ya, yang menjadi apa namanya objek yang diasuransikan. Dalam situasi di mana terjadi kebangkrutan atau resiko insolvensi, maka keberadaan modal yang cukup ini dapat memberikan jaminan kepada deposan yang
besar atau big apa ya namanya, ya deposan-deposan yang besar itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa uang mereka tetap aman. Maka di sini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya rush atau penarikan dana besar-besaran dari bank oleh nasabah. Selain itu, modal juga bisa melindungi dana asuransi dan dana publik dari resiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian atau kebangkrutan atau insolvensi. Ketika lembaga keuangan memiliki cukup modal, risiko kebangkrutan yang dapat merugikan kerugian yang lebih besar atau bagi dana asuransi atau pajak publik lah ya, itu dapat ditekan. Nah, ini menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga menghindari penggunaan dana publik yang besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang bermasalah. Nah, stabilitas ini tidak hanya baik, tidak hanya bagus untuk lembaga keuangan tersebut sendiri, tapi juga bisa secara sistemik itu juga mempengaruhi sektor perbankan secara keseluruhan karena resikonya akan apa namanya akan berkurang jika apa namanya fungsi kecukupan modalnya ini dijalankan. Kemudian fungsi modal berikutnya adalah membantu mengurangi premi asuransi. Mungkin ini di next selanjutnya ya, di next slide ya Mas. Ya, di premi obligasi premi asuransi. Nah, fungsi berikutnya adalah mengurangi premi asuransi. Dengan modal yang cukup, lembaga keuangan dianggap lebih aman dan stabil, sehingga tingkat risiko dinilai lebih rendah oleh perusahaan asuransi. Ini bisa menghasilkan pengurangan premi asuransi yang harus dibayar oleh lembaga, mengurangi biaya operasional mereka, dan pada akhirnya bisa meningkatkan profitabilitas. Modal yang cukup dan kuat juga akan mendukung penilaian kredit yang lebih baik bagi lembaga, sehingga memperkuat akses mereka pada sumber pendanaan yang lebih murah. Fungsi lainnya yang berikutnya adalah sebagai sumber pembiayaan untuk pertumbuhan dan investasi. Oke, fungsi lainnya adalah sebagai sumber pembiayaan untuk pertumbuhan dan investasi. Jadi modal yang cukup ini memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih aktif dalam memberikan pinjaman atau investasi pada proyek-proyek yang besar yang berpotensi menguntungkan. Dengan modal yang cukup, lembaga keuangan ini dapat mengembangkan bisnisnya, kemudian mengadakan ekspansi, kemudian berinovasi dalam layanan keuangan. Tentunya juga bisa berkontribusi pada perekonomian yang lebih luas karena dana yang dialokasikan pada proyek-proyek baru tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan lembaga tersebut. Nah, sekaligus selain berpotensi berdampak pada lembaga itu sendiri, juga bisa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya pada umumnya karena eh, apa namanya penjelasan seperti penjelasan yang di awal itu akan mempengaruhi sistem secara sistemik pertumbuhan ekonomi. Nah, kita dapat melihat bahwa modal memainkan peran yang strategis dan sangat luas. Tidak hanya melindungi lembaga dari risiko internal, tapi juga memberikan manfaat langsung yang dapat menekan biaya dan meningkatkan kemampuan operasional.
Nah, setiap fungsi modal ini juga memiliki dampak penting yang menjaga lembaga keuangan itu agar bisa tetap stabil dan mampu bersaing. Kemudian slide selanjutnya, Mas Dion. Oke, untuk slide yang ini adalah mengenai regulatory konteks atau konteks regulasi dalam kecukupan modal, yang juga merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan dan stabilitas tentunya untuk sistem keuangan secara keseluruhan. Oke, regulasi terhadap kecukupan modal memiliki beberapa tujuan utama. Yang paling utama adalah mengurangi risiko sistemik atau eh, apa mempengaruhi risiko yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Karena sistem keuangan kita kan keuangan pada dasarnya adalah sangat saling terhubung satu sama yang lainnya, sehingga kerugian besar yang bisa dialami satu lembaga keuangan itu bisa saja memicu efek domino yang bisa merugikan lembaga lainnya. Bahkan bisa juga menimbulkan krisis finansial yang lain. Oleh karena itu, peran regulator di sini dalam memastikan setiap lembaga keuangan memiliki modal yang cukup menjadi sangat penting. Salah satu regulator yang berpengaruh dalam konteks ini adalah eh, Bank for International Settlement atau BIS melalui komite khusus bernama Basel Committee on Banking Supervision, sorry, Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. Nah, BCBS ini bertindak sebagai perancang atau fungsinya mereka adalah merancang standar internasional yang kita kenal sebagai Basel Accords yang memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk menetapkan persyaratan modal minimum bagi lembaga keuangan. Hingga saat ini ada tiga versi utama dari Basel Accords, yakni Basel 1, Basel 2, dan Basel 3. Dalam Basel 3 yang merupakan pembaruan dari Basel 2, terdapat ketentuan mengenai berbagai rasio modal minimum yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan. Salah satu contohnya adalah Common Equity Tier 1 atau CET1 ratio yang harus minimal 4,5% dari total aset beresiko lembaga. CET1 ini adalah jenis modal yang dianggap paling aman karena mencakup ekuitas saham yang dapat digunakan untuk menutup kerugian yang bisa saja terjadi. Selain CET1, terdapat juga Tier 1 Capital Ratio dan Total Capital Ratio yang menambahkan jenis-jenis modal lainnya dalam perhitungannya. Lalu mengapa ketentuan ini sangat penting? Dengan adanya standar ini, lembaga keuangan dipaksa untuk memiliki bantalan modal yang cukup sehingga mereka dapat tetap bertahan meskipun menghadapi guncangan ekonomi atau kerugian besar. Basel 3 ini diperkenalkan sebagai respon terhadap krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu, mana banyak bank pada akhirnya mengalami kesulitan karena tidak memiliki cukup modal untuk menutupi kerugian yang mereka alami. Jadi aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terulangnya situasi serupa di masa depan. Selain itu, regulator di berbagai negara juga melakukan pengawasan dan audit secara berkala untuk memantau kesehatan finansial lembaga keuangan dan memastikan mereka untuk mematuhi standar modal yang diterapkan. Nah, pengawasan ini sangat penting ya untuk
menjaga transparansi dan mencegah praktik-praktik yang bisa saja membahayakan stabilitas lembaga keuangan. Regulator ini juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran seperti menginstruksikan peningkatan modal atau bahkan memberikan sanksi jika diperlukan. Oke, selanjutnya dalam konteks lokal, next slide kali ya Mas ya. Oh, mohon maaf, berarti masih di next slide sebelumnya, sorry. Ada masih penjelasan di slide selanjutnya. Selanjutnya dalam konteks lokal, Bank Indonesia atau OJK juga menerapkan ketentuan-ketentuan terkait kecukupan modal sesuai dengan pedoman internasional pada Basel III tadi ya. Eh, jadi selain mematuhi Basel III, OJK dan BI juga menerapkan berbagai kebijakan dan standar yang sudah disesuaikan dengan kondisi pasar keuangan di negara kita sendiri. Nah, OJK misalnya itu mewajibkan untuk melakukan stress testing secara berkala. Stress testing ini dilakukan untuk pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa kuat bank tersebut bertahan di tengah skenario terburuk. Misalnya dalam situasi krisis ekonomi seperti pada tahun 2008 yang lalu. Nah, hasil dari stress testing ini membantu bank untuk memahami tingkat kecukupan modal mereka sendiri dan menentukan apakah ada langkah-langkah tambahan yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan. Regulasi yang terkait dengan kecukupan modal ini memberikan perlindungan kepada publik dan mengurangi resiko bahwa mereka akan kehilangan tabungan atau investasi mereka. Jadi bagi nasabah dan investor, regulasi ini juga bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan rasa tidak kekhawatiran karena lembaga keuangannya itu harus memenuhi standar yang ketat untuk bisa terus beroperasi. Nah, sebagai kesimpulan di slide ini, regulasi modal seperti Basel III itu adalah upaya upaya sistematis untuk menjaga stabilitas keuangan global dan mencegah terjadinya krisis finansial yang terjadi seperti pada tahun 2008 yang lalu. Nah, melalui regulasi ini itu diharapkan bahwa lembaga keuangan memiliki cukup modal untuk menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi dan terus mendukung perekonomian tanpa perlu bantuan dari dana publik atau bailout pemerintah yang dapat memberatkan masyarakat. Oke, next slide Mas Dion. Oke, di slide ini akan kami jelaskan mengenai capital definition atau definisi ekonomi kapital dan book value capital. Nah, eh, apa sih capital definition yang dibagi menjadi dua jenis modal utama ini? Nah, eh, dua apa namanya ya? Dua jenis modal utama ini sering digunakan dalam pengukuran kecukupan modal. Keduanya ini memiliki peran yang sangat penting dan membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan finansial untuk lembaga keuangan. Oke, kita coba per dalam masing-masing satu persatu. Yang pertama mengenai ekonomi capital atau modal ekonomi. Modal ekonomi yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban lembaga keuangan. Atau dalam kata lain, net worth berdasarkan nilai pasar. Nah, dalam konteks ini ya, modal ekonomi itu mencerminkan posisi keuangan yang lebih realistis karena menghitung aset dan kewajiban sesuai dengan nilai pasar saat ini yang seringkali berfluktuasi akibat perubahan kondisi ekonomi. Contohnya, bisa kita contohkan di sini, jika suatu bank ya
Jika suatu bank itu memiliki aset bernilai 1 triliun rupiah dan kewajiban modalnya adalah sebesar kewajibannya adalah sebesar 800 miliar, maaf. Modal ekonominya adalah 200 miliar. Artinya, bank memiliki cukup modal untuk menutupi kewajibannya berdasarkan nilai pasar terkini. Modal ekonomi ini tentunya berguna karena bisa jadi menjadi alat yang fleksibel dalam menilai risiko dan menentukan strategi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, misalnya, penilaian modal ekonomi bisa menunjukkan potensi penurunan nilai aset lebih cepat dibandingkan modal nilai buku. Nah, ini bisa jadi memungkinkan lembaga keuangan untuk menyesuaikan kebijakan keuangan dan strategi risikonya agar bisa lebih tanggap terhadap perubahan pasar yang dinamis. Ini kok ada. Nah, di sisi lain, kita memiliki ada satu lagi yang namanya book value capital atau modal nilai buku. Book value atau nilai buku adalah jumlah modal atau ekuitas yang dihitung berdasarkan nilai historis aset dan kewajiban saat pertama kali dicatat dalam laporan keuangan. Karena nilai historis ini, book value tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Meski meski seperti itu, metode nilai buku ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu stabilitas. Berbeda dengan nilai pasar yang berfluktuasi, book value cenderung lebih stabil karena dia tidak akan terpengaruh oleh perubahan pasar. Nah, keunggulannya adalah memberikan stabilitas pada laporan keuangan. Karena stabilitas ini penting ya bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan gimana sih gambaran yang lebih konsisten terhadap kinerja keuangan lembaga, terutama keperluan perhitungan akuntansi dan analisis jangka panjang. Selain itu, eh, metode ini juga lebih mudah diterapkan dalam praktek akuntansi sehari-hari karena nilainya yang tidak berubah dengan cepat seiring perubahan harga pasar. Namun, book value juga memiliki kelemahan karena tidak mencerminkan nilai pasar terkini. Metode ini bisa saja memberikan gambaran yang terlalu optimis mengenai solvabilitas lembaga keuangan. Misalnya, jika ada aset yang sebenarnya telah mengalami penurunan nilai, namun tetap dicatat dengan nilai awalnya di neraca. Nah, seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang seberapa kuat sebenarnya posisi finansial lembaga tersebut. Oke, eh, sebagai kesimpulan, baik economic capital maupun book value capital itu memiliki peran penting. Economic capital itu bisa memberikan informasi yang lebih aktual sesuai dengan kondisi pasar. Nah, ini sangat berguna untuk menganalisa risiko dan perencanaan jangka pendek. Sedangkan book value capital itu memberikan stabilitas dalam laporan keuangan dan lebih mudah diterapkan dalam perhitungan akuntansi sehari-hari. Nah, keduanya ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi modal lembaga keuangan. Nah, pada slide berikutnya, kita akan melihat perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku secara lebih mendalam dan implikasinya terhadap kecukupan modal. Oke, untuk next selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Budiono. Ini mohon izin untuk bergantian eh, slide. Silakan di stop share-nya dulu, Mas Dion. Saya akan bantu untuk share presentasinya sebentar.
Saya share, share, link. Ya, sudah terlihat ya, apa sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Mas Efri. Oke, sebentar saya. Oke, silakan. Sebentar ini saya tulis ke atas ini. Salah. Bisa kita mulai. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Efri. Mohon izin Pak Patra dan teman-teman semua. Mohon izin untuk melanjutkan topik selanjutnya. Di beberapa slide ini saya akan mencoba mengeksplor lebih dalam kembali, melanjutkan slide sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh Mas Efri. Jadi slide ini akan membahas market value capital versus book value capital. Kalau secara definisi kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hefri juga sama ya dengan hampir mirip dengan market value of capital ini dengan economic capital. Pertama kalau dari sisi permodalan kita bisa lihat market value of capital itu adalah jumlah modal atau ekuitas dari eh, lembaga keuangan atau bank yang dihitung nilainya berdasarkan dari nilai pasar aset dan juga kewajiban yang ada pada saat ini. Dalam artian pada saat nilai itu berlaku ya di tanggal dan detik yang sama. Market value memberikan gambaran yang cukup akurat ya teman-teman. Jadi kalau secara definisi lengkapnya mungkin untuk memudahkan saja di sini saya merujuk pada nilai total suatu perusahaan atau lembaga keuangan di pasar kan ekspektasi dari investor itu sendiri terhadap potensi pertumbuhan perusahaan dan juga profitabilitas dan tentunya kinerja. Biasanya market value itu dihitung dengan mengalihkan jumlah saham beredar dengan harga saham. Ya. Ini kalau kita hubungan dengan market capitalization atau kapitalisasi pasar. Untuk formula perhitungan, ini market value berbeda dengan perhitungan dengan ini ya apa namanya dengan book value of capital. Kalau untuk book value of capital tentunya uh, uh, ini book value of capital sifatnya nilai historical atau nilai yang sudah dicatat pada saat dilakukan Terus, pengakuan pada dilakukan uh, ya lah Mas Efri. Kenapa? sorry, suaranya kayak putus-putus, tapi oke, saya lanjut lagi. Oke, baik. Kita balik lagi kembali ke market value. Di sini market value capital tentunya sangat penting ya teman-teman karena harga pasar ini harga yang
up to date tentunya harga terkini yang bisa kita jadikan pegangan. Jika nilai pasar aset turun di bawah kewajiban, tentunya nilai ekuitas bank akan negatif. Nah, secara formula itu kita bisa menghitungnya market value aset dikurangi liabilitasnya. Coba next, minta tolong next slide lagi, Mas Efri. Kita ambil contoh untuk perhitungan market value. Di sini misalnya terdapat sebuah lembaga keuangan. Kita ambil contoh aja sebuah bank ABC. Dia misalnya memiliki sebuah pinjaman jangka panjang 20 juta dolar. Selain itu, dia juga memiliki surat berharga senilai 80 juta dolar. Kemudian di sisi lain, ternyata dia memiliki total kewajiban kurang lebihnya 90 juta dolar. Nah, kalau kita hitung neracanya, pada saat neraca kita hitung di sisi